Israel janji fokus pada pembebasan sandera di Gaza. Para pejabat kesehatan Gaza Senin mengatakan jumlah korban tewas dalam ofensif Israel bertambah menjadi sedikitnya 33.000 orang. Sementara itu, militer Israel berjanji akan tetap fokus pada misinya mengalahkan kelompok militan Hamas dan memastikan pembebasan seluruh sandera yang masih ditawan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan angka itu mencakup 68 kematian sehari sebelumnya, dan lebih dari 76.000 orang terluka sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober lalu. Korban tewas tidak dibedakan antara militan dan warga sipil. Tetapi kementerian itu mengatakan sekitar 2/3 korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Israel memulai kampanyenya untuk melenyapkan Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang. Militer Israel Senin mengatakan mereka menghantam tempat-tempat di Lebanon Selatan yang digunakan kelompok militan Hizbullah. Jet-jet Israel juga mencegat sebuah drone udara yang mendekati negara itu dari arah timur, kata militer. Menyusul serangan rudal dan drone oleh Iran pada Sabtu lalu, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Israel tidak melupakan misi penting di Gaza untuk menyelamatkan 123 sandera yang masih ditawan Hamas. Sekitar 100 dari sandera tersebut diyakini masih hidup. Para perunding telah berpekan-pekan membahas suatu proposal gencatan senjata yang akan menghentikan pertempuran untuk sementara. Kesepakatan itu akan mencakup pembebasan sekitar 40 sandera oleh Hamas dan pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel. Akan ada pula peningkatan bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan pertolongan. Militer Israel hari Minggu juga mengatakan mereka sedang mengaktifkan 2 brigade tentara cadangan untuk operasi di Gaza. Langkah ini diambil menjelang rencana ofensif di Rafah, yang menurut para pemimpin Israel perlu untuk menuntaskan misi mereka melenyapkan Hamas, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teror oleh ISIS. PBB, ISIS, dan pihak-pihak lainnya telah menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan bencana kemanusiaan jika Israel melancarkan ofensif besar-besaran di Rafah. Rafah adalah tempat tinggal lebih dari separuh populasi Gaza, 8. Militer Israel Kamis mengumumkan apa yang disebutnya sebagai langkah-langkah baru dan ditingkatkan untuk membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, termasuk dengan membangun jalur perlintasan darat baru di Gaza Utara. Juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui video bahwa jalur baru itu akan memungkinkan lebih banyak bantuan untuk mengalir langsung ke warga sipil di daerah-daerah yang sulit diakses truk. Berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah mengeluh selama berbulan-bulan mengenai hambatan dalam mengirim bantuan dengan truk ke Gaza. Alasannya adalah karena penundaan oleh militer Israel dan kurangnya akses yang aman ke daerah-daerah seperti Gaza Utara karena perang yang menghancurkan. Hagari mengatakan Israel memperkirakan 50 truk per hari akan melewati perlintasan baru dan bahwa jumlah truk yang mencapai jalur Gaza setiap hari secara bertahap akan naik dari 350 menjadi sekitar 500. PBB mengatakan sekitar 500 truk per hari membawa bantuan untuk Gaza sebelum perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober lalu. Dalam percakapan telepon hari Rabu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Oman Antony Blinken mengatakan ICTWAM mengharapkan Israel untuk bertindak cepat dalam komitmennya untuk memfasilitasi lebih banyak bantuan kemanusiaan dan untuk berkoordinasi dengan kelompok-kelompok bantuan guna memastikan serangan maut Israel terhadap konvoi World Central Kitchen tidak terulang lagi.
Departemen Luar Negeri mengatakan Blinken dan Gallant juga membahas pembicaraan yang terus berlangsung mengenai perjanjian gencatan senjata yang akan mencakup pembebasan para sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Israel Rabu mengatakan membunuh 3 anak lelaki pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh, dalam serangan udara di Gaza dengan mengatakan ketiga bersaudara itu adalah anggota sayap bersenjata Hamas. 4 cucu Haniyeh juga tewas dalam serangan sewaktu Hazem Amir dan Mohammed Haniyeh sedang berkendara dengan anak-anak itu di dekat kamp pengungsi Shati di kota Gaza. Shati adalah kampung halaman Ismail Haniyeh. Haniyeh yang tinggal dalam pengasingan di Qatar mendengar kabar itu sewaktu sedang mengunjungi orang-orang Palestina yang cedera yang telah dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Doha. Ia mengukuhkan kematian itu dalam wawancara dengan Al Jazeera dan mengatakan putra-putranya itu syahid di jalan menuju pembebasan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Musuh kriminal digerakkan oleh semangat pembalasan dendam dan pembunuhan dan tidak menghargai standar hukum apapun, kata Haniyeh. Putra-putranya termasuk di antara tokoh-tokoh penting Hamas yang tewas dalam perang Israel-Hamas di Gaza selama 6 bulan ini. Militer Israel menggambarkan ketiga bersaudara itu sebagai komandan sel dan 2 wogen militer. Mereka sedang melakukan perjalanan bersama dengan anggota keluarga mereka dalam satu kendaraan dan menjadi target drone Israel, kata Al-Aqsa TV. Seluruh orang Gaza telah melakukan pengorbanan besar, kata pemimpin Hamas itu. Saya salah satu dari mereka. Belum jelas benar bagaimana kematian putra-putra dan cucu Haniyeh mungkin berdampak pada pembicaraan gencatan senjata yang telah berlangsung berbulan-bulan dan diperantarai oleh mediator internasional itu. Namun, Haniyeh mengatakan bahwa Hamas tidak akan menyerah pada tekanan. Musuh percaya bahwa dengan menargetkan keluarga para pemimpin, ini akan membuat mereka menghentikan tuntutan rakyat kami, katanya. Siapapun yang percaya bahwa menargetkan putra-putra saya akan mendorong Hamas untuk mengubah posisinya. Mereka berkhayal. Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan teror Hamas 7 Oktober di Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan penyanderaan sekitar 250 orang. Serangan balasan Israel selanjutnya di Gaza menewaskan lebih dari 33.000 orang. Sekitar 2/3-nya adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam wawancara yang ditayangkan pada Selasa malam mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendekatan yang diambil PM Israel Benjamin Netanyahu terhadap perang yang dilakukan Israel melawan kelompok militan Hamas. Ia juga mengatakan Israel harus menyerukan penghentian pertempuran untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Jaringan televisi berbahasa Spanyol Univision mewawancarai Biden pada 3 April, 2 hari setelah serangan Israel menewaskan 7 anggota kelompok bantuan World Central Kitchen di Gaza. Biden mengatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan bahan makanan dan medis kepada orang-orang di Gaza dan bahwa upaya tersebut harus dilakukan sekarang.